Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Semoga kita selalu dalam perlindungannya ya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ilmu kimia ya. Apa sih itu ilmu kimia? Mari kita simak. Ilmu kimia, di dalam pelajaran ilmu kimia kita akan belajar ada 3 item, yaitu tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu kimia? Ya, ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Oke, bisa dipahami contohnya apa? Ada yang bisa tebak? Beri komentar ya di kolom komentar. Lanjut, tentang perkembangan ilmu kimia. Perkembangan ilmu kimia itu sekitar tahun 3500 sebelum Masehi pada peradaban Mesir, yaitu sudah memperhatikan reaksi kimia. Ada yang tahu mempraktekkan reaksi kimia apa yang terjadi pada peradaban Mesir? Betul, salah satunya adalah mengawetkan mumi ya. Oke, itu kan menggunakan reaksi kimia ya. Nah, lanjut, sekitar abad keempat sebelum Masehi, para filsuf Yunani mencoba memahami hakikat materi. Nah, pada abad pertengahan tahun 500 atau sekitar 1600, nama ilmu kimia lahir yang berasal dari bahasa Arab, alkimia, yang artinya perubahan materi. Ada yang pernah dengar kalau kimia itu dari bahasa Arab? Coba cari ya, cari tahu. Nah, kemudian kimia modern lahir pada abad ke-18. Pada tahun 1803, John Dalton mengajukan teori atom yang pertama. Nah, kemudian apa hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan lain? Jelas ada ya. Kimia semacam sentra dari segala ilmu. Ilmu kedokteran pasti tidak terlepas dari kimia. Ilmu apa ya? Apalagi ya? Biologi, fotosintesis itu juga terjadi reaksi-reaksi kimia. Pertanian menggunakan pupuk itu pasti dari kimia, ya. Jadi kimia semacam sentra dari segala pengetahuan. Oke. Nah, kalau demikian apa manfaat ilmu kimia? Silahkan tulis komentarmu pada kolom ya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang metode ilmiah. Metode ilmiah bisa kita ilustrasikan seperti pada gambar. Pertama, mungkin kita akan mengamati, kemudian kita merumuskan masalahnya apa, melakukan eksperimen mungkin. Nah, setelah melakukan eksperimen, pengambilan data, pengamatan, nah, kita bisa menganalisis data, barulah kemudian menarik kesimpulan. Bagus. Kita lanjut ya. Nah, setelah dari metode ilmiah, kita akan lanjut ke keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini maksudnya yang ada di laboratorium ya. Ya, karena kita masih dalam kondisi terbatas ya. Kita bisa melihat-lihat laboratorium dari video-video yang ada ya. Oke, tetap semangat ya anak-anak, meski belajar dari rumah. Nah, keselamatan kerja di laboratorium. Di laboratorium itu mesti memperhatikan keselamatan kerja ya. Nah, di dalam laboratorium terdapat tata tertib. Tata tertibnya terdiri dari jenis-jenis kecelakaan, cara penanganannya. Nah, di laboratorium terdapat bahan-bahan kimia tentunya, yang terdiri dari ada zat padat berupa kristal atau logam,
Nah, kemudian zat cair. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan sifat bahan ya. Nanti next kita akan bahas. Nah, di laboratorium juga terdapat kemudian alat-alat laboratorium. Ya, alat-alatnya apa? Nanti kita lanjut ya. Terdapat juga yang mesti kamu ketahui di laboratorium, kamu mesti pahami tentang simbol-simbol berbahaya ya. Nanti akan kita pelajari di selanjutnya. Oke, simbolnya ada yang mudah terbakar, kamu mesti kita pahami ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, tadi yang saya katakan apa yang perlu diperhatikan dalam laboratorium, pertama yaitu tata tertib. Nah, Ibu akan perlihatkan salah satu tata tertib di laboratorium ya. Tunggu. Nah, ini tata tertibnya ya, kamu coba perhatikan. Nah, tata tertib di laboratorium untuk menjaga keselamatan kerja laboratorium, maka perlu diperhatikan tata tertibnya. Pertama itu siswa tidak diperkenankan masuk dalam laboratorium tanpa seizin guru. Jadi kamu tidak boleh masuk sebelum izin atau sebelum mata pelajarannya kamu berlangsung. Kemudian siswa harus membaca petunjuk praktikum untuk merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum melakukan praktikum. Nah, tahan pertanyaannya kenapa dan kenapa ya. Nah, coba baca dulu tata tertibnya. Siswa menggunakan peralatan kerja, bisa jas praktikum, sarung tangan. Nanti Ibu putarkan sisi laboratorium ya. Kemudian bagi wanita berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. Siswa dilarang makan dan minum di laboratorium. Ya, siswa dilarang makan dan minum di laboratorium. Ya, ini sangat fatal ya kalau kamu makan dan minum di dalam laboratorium karena banyak zat-zat yang berbahaya. Siswa tidak diperkenankan membawa keluar alat serta bahan yang ada di laboratorium tanpa seizin guru. Oke, selebihnya kalian baca ya. Apa-apa saja tata tertibnya. Biasanya tata tertib itu ditempel di di laboratorium ya. Oke, bisa dipahami anak-anakku tentang tata tertib laboratorium. Oke, kita lanjut ya. Tentang alat-alat laboratorium. Nah, di sini Ibu klasifikasikan ada alat pengukur volume cairan. Nah, kita bisa menggunakan gelas kimia, silinder ukur, ada dikatakan labu ukur, pipet, buret ya. Ini semua punya ukuran. Ya, gelas ukur atau silinder ukur juga ada berbagai macam ini ya, ukuran. Ada untuk 5 ml, 10 ml dan sebagainya. Nah, kemudian Ibu klasifikasikan lagi alat pengukur massa. Ya, ini ada timbangan neraca ya. Neraca kayak ini, kayak timbangan yang manual, kemudian ada digital ya. Nah, lanjut, kemudian alat pembakar, ada ini spiritus ya. Nah, alat pengukur suhu termometer tentunya ya. Oke, semua tahu kan? Bagus, kita lanjut ya. Pada simbol-simbol bahan kimia. Nah, ada gambar tengkorak. Wah, pasti sudah tahu ini. Nah, ini artinya beracun ya. Jadi kalau di laboratorium kamu melihat botol yang bergambar tengkorak, artinya itu beracun. Ada tanda silang, berbahaya, tanda apa ini ya? Ya, simbol ini semacam ada kaca pecah terbang, ya berhamburan. Ini mudah meledak. Ada gambar api ya, jelas mudah terbakar. Ada kemudian tetesan ini korosif ya. Dari tabung reaksi ini artinya cairan tersebut atau bahan tersebut korosif. Kemudian O, ada lingkaran O semacam ada apinya, ini pengoksidasi. Nanti tugas kalian memberikan contoh-contoh dari simbol-simbol bahan kimia ini ya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih ya telah menyimak materi kita tentang ilmu kimia. Semoga kalian mudah mengerti. Kalau kurang mengerti silahkan tanyakan ke Ibu ya
Jangan sungkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.